Pink Speeders, tim yang dilatih oleh Marcelo Abbondanza tersebut gagal meraih hasil manis saat menjamu tim Gimcheon Korea Expressway Hipass. Bertanding ketat selama 5 set, Pink Speeders kalah dari juara Liga Voli Korea 2022 hingga 2023 itu 2-3. Kekalahan ini menambah catatan suram bagi tim yang diperkuat penyerang legendaris Korea Selatan Kim Yeon-kong tersebut. Pink Speeders sudah menderita 2 kekalahan secara beruntun setelah mereka juga sempat dikalahkan tim juru kunci GS Chalters. Momen ini menjadi momen yang sangat berbeda bagi Pink Speeders usai mengawali musim 2024 hingga 2025 dengan penampilan yang meyakinkan. Pink Speeders menorehkan 14 kemenangan beruntun sejak pertandingan pertama musim ini hingga putaran ketiga. Raihan mentereng Tutku Burchuyusgen itu akhirnya terhenti setelah mereka dikalahkan oleh Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tim yang dibesut oleh Ko Hye-jin itu menjadi aib pertama Pink Speeders dengan duo meriam kembarnya Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik. Red Sparks melakukannya dengan baik melalui para pemainnya dengan meraih kemenangan dengan skor 3-1 atas tim pemuncak klasemen tersebut. Kekalahan dari Megawati dan kolega seperti membawa kutukan bagi Pink Speeders yang kini sedang dirundung tren yang menurun. Hal itulah yang menjadi sorotan salah satu media Korea Selatan. Setelah dikalahkan Red Sparks, tim-tim lain seperti mendapatkan karpet merah untuk bergiliran menumbangkan Pink Speeders. 2 kekalahan beruntun langsung dicecap Pink Speeders saat dibantai juara bertahan Suwon Hyundai ENC Hillstatte dan Hipass. Yena menyebut bahwa tren penurunan ini lumrah terjadi kepada Pink Speeders lantaran mereka sudah menorehkan catatan kemenangan yang panjang. 14 laga dengan hasil yang sempurna tentu sangat menguras fisik dan mental para pemain, sehingga mereka kini cenderung tampil kurang konsisten. Bab pisau bermata dua, kemenangan beruntun yang panjang juga bisa menghadirkan sebuah efek yang dialami Pink Speeders saat ini. Walau masih berada di puncak klasemen, Pink Speeders kini semakin rawan tergusur setelah mereka kalah untuk kedua kalinya dari Hipass. Dengan menorehkan 45 poin, Pink Speeders hanya unggul 2 poin atas Hillstatte yang akan bermain pada siang ini. Sementara itu, peringkat ketiga masih menjadi milik Red Sparks yang menorehkan 36 poin usai mendapatkan 9 kemenangan beruntun. Sejak dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Incheon Heungkuk Live Pink Speeders mulai mengalami penurunan di Liga Voli Korea. Pink Speeders sedang menjadi sorotan setelah mereka menuntaskan laga terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 yang bergulir pada Sabtu, 11 Januari 2025, kemarin. Tim asuhan Ko Hye-jin mendapatkan kemenangan ke-9-nya secara beruntun saat bersua GS Chalters Soul Kicks. Kemenangan tersebut didapat tidak mudah, Red Sparks berjuang selama 5 set sebelum menang 3-2. Meski berhasil menang dalam laga sengit tersebut, Red Sparks masih menelan kerugian karena mereka gagal mengamankan 3 poin penuh. Hal itu tidak lepas dari situasi GS Chalters sendiri yang tampil jeblok dan menjadi juru kunci alias penghuni dasar klasemen sementara. Rasa tidak puas bahkan langsung ditunjukkan Ko Hye-jin selaku juru taktik Red Sparks dengan pola permainan di lapangan. Bagi pria berusia 44 tahun tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan tampil tidak cukup baik walau akhirnya mereka mengukir rekor kemenangan terpanjang. Dalam pertandingan ini, tim berjuluk Red Force itu mendapatkan mayoritas sumber poin dari Megawati. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu menjadi pemain paling menonjol Red Sparks dengan raihan 33 poin. Saat pelatih sendiri menunjukkan di laga tidak puas, penampilan para pemain Red Sparks masih mendapatkan respek dari kubu GS Chalters. Hal itu diungkapkan langsung oleh Liang Taek sebagai juru taktik tim yang pernah menjuarai Liga Voli Korea itu dalam 9 musim beruntun. Bagi pria yang pernah menangai Palembang Ban Sumsel Bubble itu, Megawati dan kawan-kawan masih mampu menunjukkan perbedaan dari sisi kualitas kemampuan. Aspek itulah yang tak dimiliki pemain GS Chalters terlebih lagi pada laga sebelumnya melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders juga harus full set. Dengan perjuangan yang sudah ditunjukkan para pemainnya, Liang Taek tidak bisa berkata-kata lagi untuk kekalahan dari Red Sparks ini. Saya tak tahu apa yang bisa saya katakan jika kalah seperti ini, ucap Liang Taek, dilansir dari laman Chosun. Liang Taek juga mengutarakan respeknya kepada seluruh tim-tim yang akan dilawannya di sisa kompetisi musim ini yang dirasa tidak akan mudah. Para pemain Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dianggap masih memiliki kemampuan solid saat menjalani laga terkini Liga Voli Korea. Tren positif masih terus dilanjutkan Red Sparks ketika mereka mengawali paruh kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Jumat, 10 Januari 2025, kemarin.
GS Chalters membuat Red Sparks dalam bahaya dalam laga putaran keempat di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan, Sabtu, 10 Januari 2025. Red Force sebenarnya berada dalam posisi lebih diunggulkan dengan beberapa keuntungan yang didapatkan. Bagaimana tidak, Red Sparks baru menjalani pertandingan setelah mendapatkan libur selama 10 hari sejak melakoni pertandingan terakhir di putaran ketiga. Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan memiliki keunggulan dalam hal kebugaran karena baru melakoni pertandingan pertama di paruh kedua musim. Di sisi lain GS Chalters mesti menjalani 2 pertandingan pertama pada putaran ini hanya dalam kurun 4 hari. Pemiliki rekor 9 gelar beruntun di Liga Korea itu bahkan harus melakoni pertandingan 5 set penuh saat berhasil mengalahkan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders pada 7 Januari lalu. Pelatih GS Chalters, Lee Yang Taek, pun merasa bangga dengan penampilan anak asuhnya yang hampir menghancurkan rekor 8 kemenangan beruntun Red Sparks. Red Sparks akhirnya menang butuh 5 set yang ketat untuk menang dengan skor 3-2. Megawati Hangestri Pertiwi memberikan perbedaan dalam pertandingan tersebut. Pemain asal Jember tersebut mencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan sumbangsi 33 poin dan tingkat keberhasilan serangan 54,24%. Adapun 2 hitter, Vanja Bukilik dan Pyo Sungju, sama-sama hanya mencapai tingkat keberhasilan serangan di bawah 30%. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, pun tidak terkesan dengan fakta timnya belum kalah juga di 9 laga terakhir. Dia berharap asuhnya mampu menunjukkan permainan yang bagus selain hanya meraih kemenangan. Saya tidak terkesan dengan rekor tersebut. Di setiap pertandingan, para pemain harus menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan diri, kata Ko Hye-jin. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka bekerja keras di luar musim dan di dalam musim, dan bahwa performa mereka muncul dan rasa pencapaian itu muncul, tutup Ko Hye-jin. Tim voli Korea Selatan GS Chalters Seoul Kicks pantas berbangga diri walau mereka dikalahkan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam pertemuan terkini di Liga Voli Korea. GS Chalters nyaris menjadi mimpi buruk bagi Red Sparks, tim yang sedang memegang rekor kemenangan berturut-turut. Megawati Hangestri berhasil membantu Red Sparks melibas GS Chalters 3-2. Bahkan keberhasilan menaklukkan GS Chalters pun membuat Red Sparks sukses memecahkan rekor tim yang sudah bertahan 15 tahun lamanya. Pasalnya, kemenangan atas GS Chalters itu menjadi yang ke-9 untuk Red Sparks secara beruntun. Catatan itu berhasil melampaui rekor tim sebelumnya pada musim 2008-2009 dengan 8 kemenangan beruntun. Di laga tersebut, Megawati Hangestri sendiri keluar sebagai top skor untuk Red Sparks dengan torehan 33 poin. Namun, setelah pertandingan berakhir, Megawati Hangestri justru terlihat kecewa dan tertunduk lesu. Hal itulah yang membuat media Korea Selatan, SBS Sports, bertanya apa yang membuat senyum Megawati Hangestri hilang di laga tersebut. Melansir dari tayangan di kanal YouTube SBS Sports, Mega mengatakan jika dirinya kehilangan ritme bermain sejak awal pertandingan. Kadang aku kehilangan ritme. Dari awal pertandingan sedikit kurang fokus sedikit jadi kehilangan ritme. Tapi aku bertahan sampai akhir aku percaya pada diriku. Aku percaya sama teman-teman karena bantu aku, kata Megawati Hangestri. Gak ada masalah juga, hari ini aku terlalu banyak mikir aja, jadi sedikit lupa untuk senyum, disambung Megawati. Mega pun membantah jika dirinya merasa dapat tekanan dan tanggung jawab besar di laga tersebut. Sebenarnya aku tidak perlu mempermasalahkan itu tanggung jawab dan tekanan, dan seharusnya gak usah menjadi beban buat aku main aja enjoy sama tim aku, tutup Megawati. Ekspresi Megawati Hangestri seusai membawa Red Sparks mengalahkan GS Chalters pada laga perdana putaran keempat V-League 2024-2025 mendapat sorotan. Usai kemenangan atas GS Chalters, Megawati Hangestri malah terlihat lesu dan kecewa setelah berhasil membawa Red Sparks mengalahkan GS Chalters. Red Sparks dipaksa bertarung selama 5 set dengan GS Chalters sebelum menang dengan skor 3-2 dalam laga di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan. Skuad Red Force melanjutkan tren tak terkalahkan menjadi 9 laga beruntun, pencapaian tertinggi dalam sejarah klub di Liga Voli Korea. Dalam pertandingan tersebut Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks dengan sumbangsi 33 poin dengan efektivitas bola serangan 54,24%. Torehan oposite andalan timnas Indonesia tersebut sangat jomplang dengan rekan-rekan setimnya. Tandemnya sebagai dua meriam asing Red Sparks yakni Vanja Bukilik tampil di bawah performa dengan hanya membukukan 16 poin. Bagi Megawati, kemenangan ini jelas melegakan dan juga berkah ekstra setelah terpilih sebagai pemain terbaik putaran ketiga. Sebelum pertandingan Megawati menerima hadiah sebesar 2 juta won atau sekitar 22 juta rupiah karena memenangi voting media sebagai Most Valuable Player di ronde lalu.
Alhamdulillah senang, bersyukur juga karena diberikan kemenangan, kata Megawati dalam wawancara khusus MVP pertandingan bersama KBSN. Meski menurut aku kemenangannya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah kami menang dan bertahan sampai akhir. Terima kasih teman-teman, imbuh Megawati. Megawati terlihat tegang sepanjang pertandingan. Tidak banyak terlihat ekspresi ceria dari sosok yang dikenal murah senyum tersebut. Ketegangan Megawati juga terlihat dari reaksi lega yang lebih terlihat dan alih-alih gembira saat mencetak poin. Megawati juga melakukan servis error pada akhir-akhir set kelima yang melibatkan kejar-kejaran angka dengan GS Chalters. Sebenarnya oke-oke saja, cuma aku kehilangan ritme. Dari awal pertandingan aku juga agak kurang fokus dikit, tapi aku bertahan sampai akhir, kata Megawati. Untungnya, Megawati menuntaskan laga dengan positif. Spike kerasnya mengakhiri perlawanan GS Chalters sekaligus melepas beban besar di pundaknya. Ekspresi wajah tegang pun menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada atlet asal Jember, Jawa Timur, itu setelah pertandingan. Megawati mempersembahkan pencapaian positifnya untuk sang ibunda. Kini masih bertahan dengan tren positif bersama Red Sparks, Megawati berharap penampilannya dan tim bisa lebih baik lagi ke depannya. Pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sukses membawa dampak besar dalam kemenangan terkini Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan saat Red Sparks mengatasi perlawanan alot GS Chalters pada Jumat, 10 Januari 2025. Hasil pertandingan V-League 2024 antara GS Chalters melawan Red Sparks. Bertanding di Juancung Arena, Seoul, Jumat, 10 Januari 2025, Red Sparks menang dengan skor 3-2. Ini adalah kemenangan ke-9 beruntun Red Sparks sekaligus rekor terbaru di V-League. Di set pertama, Red Sparks langsung memimpin dengan skor 3-0. Tapi, GS Chalters bisa kedudukan 5-4. Setelah itu, GS Chalters mampu membuka jarak dengan selisih 2 poin, 8-6. Keunggulan 2 poin terjadi hingga skor 10-8. Perlahan, Red Sparks bisa menyamakan skor pada kedudukan November 11. Setelah itu, mereka mencetak 5 poin beruntun dan unggul 16-11. GS Chalters berusaha memperkecil ketertinggalan dengan memangkas selisih skor menjadi 15-18. Tapi, setelah itu Red Sparks menjauh lagi pada skor 20-16. Skor kembali ketat ketika kedua tim sama-sama 23-23. Tapi, Red Sparks akhirnya bisa mencetak 2 poin beruntun dan menang 25-23. Di set kedua, Red Sparks juga memulai laga dengan baik. Mereka unggul dengan selisih 4 poin, 4-0. GS Chalters berusaha mengejar ketertinggalan dan berhasil memperkecil skor menjadi 3-4. Tapi, Red Sparks kembali menjauh dengan selisih 4 poin, 9-5. Memasuki pertengahan set, Red Sparks melebarkan jarak dengan GS Chalters. Tim asal Daejeon itu unggul 5 poin, 15-10. Setelah itu, GS Chalters berusaha bangkit dan bisa memangkas selisih menjadi 3 poin, 13-16. Di penghujung set, Red Sparks masih mempertahankan keunggulan 3 poin pada kedudukan 21-18. Tapi, GS Chalters bisa menyamakan skor 24-24 sekaligus memaksa DUC. Pada akhirnya, GS Chalters berhasil comeback dan memenangkan set kedua 27-25. Di set ketiga, Red Sparks memimpin dengan skor 7-5. Setelah itu, jarak melebar menjadi selisih 4 poin, 12-8. Di penghujung set, Red Sparks masih menjaga keunggulan atas GS Chalters selisih 5 poin, 21-16 dan akhirnya menang dengan skor 25-22. Di set keempat, Red Sparks sempat unggul 10-8. Tapi, GS Chalters bisa salah kedudukan pada skor 18-15. Akhirnya, GS Chalters menutup set keempat, 25-20. Di set kelima, Red Sparks menang dengan skor 15-12. GS Chalters mengalahkan Pink Speeders 3-2, Selasa, 7 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan GS Chalters ditandai dengan sumbangan 51 poin dari Giselle Silva, sekaligus keluar sebagai top skor pertandingan. Ini menjadi torehan terbanyak kedua sepanjang karir Silva sebagai pevoli profesional. Sumbangan poin terbanyak pernah diciptakan Silva saat bermain di Liga Filipina dengan torehan 56 angka. Sementara dalam sejarah Liga Voli Korea sektor putri, pencetak poin terbanyak dalam satu pertandingan masih dipegang oleh Madison Kingdon Richelle dan Elisa Vasilev. Keduanya meraih 57 poin. Madison Kingdon bukan sosok asing di telinga volimania tanah air.
Dia adalah mantan pevoli Jakarta Popsivo Polwan yang tampil di Proliga 2024. Ini artinya, para pevoli asing khususnya, secara tidak langsung mempunyai tantangan untuk memecahkan rekor tersebut. Termasuk oposite Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri bisa saja memecahkan rekor tersebut, mengingat Liga Voli Korea baru masuk di paruh kedua musim yang mempunyai 3 putaran, sebelum babak playoff digelar. Potensi Megawati menciptakan 58 poin dalam sebuah pertandingan juga terbuka lebar. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini tampil lebih baik di musim keduanya bersama Red Sparks. Selain menjadi top skor tim lewat raihan 404 poin, Megatron, julukan Megawati Hangestri, pada putaran ketiga sukses meraih penghargaan individu pemain terbaik alias MVP. Namun yang menjadi pertanyaan, jika Megawati terrealisasi memecahkan rekor poin terbanyak dalam satu pertandingan bisa membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin senang. Sebab pelatih berusia 44 tahun itu pernah mengatakan, timnya dipastikan berantakan jika salah seorang pemain serakah dalam mencetak angka. Para pemain berulang kali saya tekankan tugas masing-masing. Jika ada yang serakah untuk mencetak poin, kerjasama tim dipastikan rusak karena sifat olahraga ini adalah mengandalkan tim, tegas Ko Hye-jin dikutip dari laman Naver. Bola voli adalah olahraga yang bertumpu kepada kerjasama tim, sehingga harus ada keseimbangan dan pembagian tugas yang jelas. Secara garis besar, Ko Hye-jin menginginkan timnya bisa selaras dan tidak terjadi ketimpangan antara menyerang dan bertahan. Apalagi Red Sparks memiliki Vanja Bukilic, yang secara performa tidak kalah apik dari Megawati Hangestri. Ada satu rekor individu yang bisa dipecahkan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin mungkin tidak akan suka. Giselle Silva baru-baru ini membuat sensasi di Liga Voli Korea saat GS Chalters mengalahkan Pink Speeders pada laga lanjutan putaran keempat. Tim tamu Hyundai Hillstate berhasil comeback dari high pass lewat full set dengan skor 3-2 di Gimcheon Gymnasium. Pada pertandingan tersebut dari kubu tuan rumah ada Kang So-hui yang menjadi penyumbang angka terbanyak yakni 21 poin. Lalu Marilyn Nikolova dengan 19 poin serta pemain asing anyar mereka yakni Tanaka Suksot dengan 16 poin. Sedangkan dari tim tamu Hillstate ada Leticia Moma Basoko yang menjadi top skor dengan mengemas 28 poin untuk tim. Kemudian ada Wipawi Sritong dengan 12 poin, angka yang sama dengan Yang Hyojin yang juga dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP. Hasil ini cukup memberikan perubahan dalam posisi papan klasemen top skor, sementara Liga Voli Korea 2024-2025 paruh musim ini. Menjadi top skor membuat Moma Basoko melejit naik satu peringkat ke posisi kedua dengan 433 poin. Unggul 13 poin dari Giselle Silva yang ada di peringkat ketiga. Moma Basoko juga makin meninggalkan Megawati Hangestri yang masih tertahan di peringkat keempat dengan 404 poin. Sebelumnya, keduanya hanya selisih satu angka saja. Namun Megawati Hangestri posisinya bisa saja melejit jika mampu gemilang saat melawan GS Caltex pada Jumat, 10 Januari 2025 mendatang. Top skor Liga Voli Korea 2024 sampai 2025 usai, Hyundai Hillstate pecundangi Expressway High Pass, di mana Leticia Moma Basoko melejit dan Megawati Hangestri makin tertinggal. Pertandingan seru antara Expressway High Pass versus Hyundai Hillstate sudah rampung digelar pada Rabu, 8 Januari 2025, malam WIB. Giselle Silva unjuk gigi lewat sumbangsih 51 poin. Jumlah ini sekaligus membuktikan bagaimana ketergantungan GS Caltex terhadap pevoli asal Kuba itu. Lalu di urutan kedua ada Jeong Yeonju dari Pink Spiders. Pevoli berusia 21 tahun itu menciptakan 21 angka diikuti Kim Yeon-kong. Sorotan tertuju kepada Kim Yeon-kong. Imbas kekalahan ini tidak hanya merugikan Pink Spiders, namun juga dirinya. Dirangkum dari laman resmi KOVO, sebelum laga, Ratu Voli Korea itu berada di urutan pertama dalam tingkat keberhasilan serangan. Namun setelah kekalahan dari GS Caltex, Kim Yeon-kong mau tak mau harus merelakan posisinya turun ke urutan 2. Saat ini tingkat keberhasilan serangan Kim Yeon-kong berada di angka 46,27.
Dia hanya tertinggal 0049 dari Megawati Hangestri Pertiwi di angkat 46,76 yang naik ke posisi pertama. Sementara oposit GS Caltex yang pada bursa top skor Liga Voli Putri Korea menyodok ke peringkat kedua, tingkat keberhasilan serangannya berada di urutan ketiga. Silva membukukan sukses rate di angka 43,05, diikuti Vanja Bukilic di angka 42,24 dan Leticia Moma di angka 41,9. Tingkat keberhasilan serangan Megawati berpeluang semakin besar dan meninggalkan Kim Yeon Kong jika di laga melawan GS Caltex Jumat 10 Januari 2025 bisa meraih kemenangan. Duel GS Caltex versus Red Sparks akan berlangsung di Jangchung Gymnasium, Seoul, Jumat 10 Januari 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Megawati yang pada putaran 3 meraih penghargaan Most Valuable Player bersama Vanja Bukilic diprediksi tampil on fire, menghujani pertahanan GS Caltex lewat spike-spike keras. GS Caltex jelas tidak tinggal diam melalui andalan mereka Silva. Khusus bagi Red Sparks, kekalahan Pink Spiders sekaligus menjadi alarm. Skuad asuhan Ko Hee-jin pantang meremehkan sang calon lawan. Faktanya, takluknya Pink Spiders jelas plot twist karena status mereka sebagai pemuncak klasemen. Justru KO dari GS Caltex sebagai tim juru kunci. Kekalahan Pink Spiders atas GS Caltex membuat Megawati Hangestri Pertiwi ketiban berkah. Sukses rate Megatron nomor 1 di Liga Voli Korea 2024 per 2025. Hasil mengejutkan Liga Voli Putri Korea putaran keempat diwarnai oleh kekalahan Pink Spiders atas GS Caltex dengan skor akhir 3-2 di Jangchung Gymnasium, Selasa 7 Januari 2025. Megawati menjadi aktor penting di balik kesuksesan Red Sparks melaju ke babak playoff V-League setelah absen selama 7 musim, ada musim lalu. Selain itu, penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks musim lalu pun kerap mencuri perhatian. Salah satunya, Spike geledek Megawati Hangestri yang sudah memakan banyak korban di V-League musim lalu. Mulai dari bintang voli Korea, Lee Dah-yeon, yang jadi korban pertama hingga pemain elit V-League bernilai 9,2 miliar. Park Jeong-ah pernah merasakan headshot Megatron. Pada musim lalu, Mega membuat salah satu pemain dengan termahal di Liga Voli Korea tak berkutik. Momen itu terjadi saat Megawati bersama Daejeon Red Sparks menghadapi iPapers pada lanjutan Liga Voli Korea beberapa waktu yang lalu. Spike keras yang Megawati Hangestri lepaskan mengarah tepat ke wajah dari kapten AI Papers itu. Tak segan, pemain yang bernilai 9,2 miliar itu mengaku seperti dianiaya saat menerima headshot Megawati Hangestri. Sebelum Park Jeong-ah, pemain Hyundai Hill State Lee Dah-yeon yang jadi korban pertama Mega di Korea, mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain lagi setelah kena spike Megawati Hangestri. Kepada rekan satu timnya yakni Yang Ho-jin, Lee Dah-yeon mengaku hampir pingsan setelah terkena bola pada wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Hyojin ke media. Dan saat itu memang saya ada di dekatnya ketika dia terkena bola. Saya tidak bisa membayangkan kalau bola itu terkena wajah saya sendiri, tutupnya. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain fenomenal di V-League yang sukses mencuri perhatian para penggemar voli di Korea sejak musim lalu. Megawati Hangestri langsung menjadi bintang dan pemain andalan Red Sparks di musim pertamanya. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain andalan dari Ko Hee-jin untuk Red Sparks musim lalu hingga musim ini. Bersama Giovanna Milana, Mega berhasil membawa Red Sparks melaju ke babak playoff setelah absen selama 7 musim. Maka tak heran jika Ko Hee-jin memutuskan untuk kembali memilih Megawati Hangestri pada program Asian Draft Quarter yang diselenggarakan oleh KOVO. Hal itu membuat Megawati Hangestri mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun dari Red Sparks. Tak bisa dipungkiri kalau kehadiran Megawati Hangestri di dalam tim Red Sparks terbukti memberikan dampak positif untuk tim.
Sifat ramah dan ceria yang selalu ditunjukkan Megawati Hanggesri musim lalu membuatnya mudah bergaul dengan rekan-rekannya di Red Sparks. Kekompakan antar pemain menjadi salah satu faktor penting yang membuat meningkatnya performa Red Sparks musim lalu. Tak hanya saat bertanding, kedekatan para pemain Red Sparks pun terlihat di luar lapangan. Salah satunya terjadi pada musim lalu saat para pemain Red Sparks ini berkunjung ke kafe milik ex-kapten tim, Lee So-young.